Untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Doknya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana. Agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu, karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kata, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik, tapi ya nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Nah, ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Karena bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu denger, ya boleh cung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat tuh kamu tuh gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dob. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Dobnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita, kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah, itu wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter. Orang Islam mayoritas yang nggak pinter. Lalu orang nggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun tuh punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah.
Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini nih Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselan dia porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur ya. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang.